Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahira Salsabila, bisa dipanggil Zahira. Di sini tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yang bernama Zulfikar Angkumudo, seorang aktivis budaya yang bergerak di bidang budaya tradisi Minangkabau. Beliau ini juga alumni Mahasiswa Pasaman juga loh. Halo Bang Zulfikar Angkumudo. Halo Zahira, Jadi nama asli Bang Zulfikar Angkumudo ini siapa sih? kalau kita berbicara nama asli ya dikasih sama orang tua itu namanya Zulfikar. Tapi ditambahnya ada Angku Mudo. Itu merupakan gelar di Minangkabau disebut dengan Gala gitu kan. Jadi biasanya teman-teman atau orang banyak memanggil dengan sebutan Angku Mudo. Lebih baik panggil Angku Mudo saja Zahira. Baik teman-teman semuanya, lebih dekatnya lagi kita panggil abang ini dengan Angku Muda. Angku Muda ini sebenarnya umurnya berapa sih? Kalau berbicara tentang umur, umurnya sekitar 28 tahun. Wah, hebat sekali ya teman-teman semuanya. Ternyata di umur yang semuda ini, Angku Muda ini masih bisa mengembangkan seni dan budaya lokal. Jadi bagaimana nih cara Angku Muda untuk mengembangkan seni dan budaya di era Gen Z ini? Baik ya, ini pertanyaan dari Gen Z juga ya, hostnya. Jadi bagaimana cara kita melestarikan budaya atau seni kepada anak-anak Gen Z di era globalisasi atau modernisasi? Kalau kita melihatnya Gen Z ini banyak yang melek bersikap apatis gitu. Bahkan mereka tidak mau tahu tentang budayanya sendiri. Ada juga dari kalangan bersikap optimis. Bersikap optimis. Jadi mereka mau diajak berkolaborasi untuk mengembangkan baik itu seni atau budaya yang ada di daerah kita ini. Seperti baik dari nari, randai gitu kan, ada juga sastra lisan yang disebut dengan pidato adat atau pasambahan gitu kan. Sehingga bagaimana supaya cepat jadi alih orang panggale, jalan dia alih orang lalu, sehingga budaya ini kita sendiri tidak terkikis oleh erosi budaya lain. Baik Angku Muda, maksud dari pepatah Angku Muda tadi itu apa ya? Jadi maksud dari petata atau petitih orang Minangkabau itu, cupak jadi alih orang pangale, jalan dia alih orang lalu. Itu maknanya bagaimana supaya kita pertahankan kebudayaan kita sendiri. Jangan nanti kita nggak tahu sama budaya kita sendiri. Seperti apa itu randai gitu kan. Jadi banyak sekali anak-anak muda ini nggak mau melihat randai atau bagaimana cara pengembangan. Mereka lebih suka budaya-budaya luar dari kita. Mungkin itu Zahira. Baik teman-teman semuanya, sesuai dengan pepatah yang disampaikan Agung Mudo tadi, jadi kita tidak boleh bersifat apatis atau tidak peduli terhadap budaya dan tradisi kita. Jadi hal apa nih yang pertama kali itu menginspirasi Agung Mudo untuk masuk ke dunia seni dan budaya? Pertama, ketika waktu kecil, eh, kita selalu mendengarkan petatah petitih dari baik dari ada salah seorang budayawan terkenal Sumatera Barat itu Yus Datuk Papatya. Bagaimana dia pengembangan terus terus mengembangkan budaya ini lewat dari radio sehingga banyak orang tertarik. Jadi ketika itu secara pribadi inspirasi juga kita mulai belajar sama baik dari orang tua, baik dari kepada nenek mama atau datuk-datuk setempat sehingga ketika sudah sampai masuk masa persamaan ada perlombaan yaitu pidato adat pasambahan yang diselenggarakan di Batu Sangkar atau Pagaruyang. Satu Pasaman ini terpilih untuk mewakili Kabupaten Pasaman sehingga kami dari Man itu ikut uh, berlomba persembahan makan mau selo di awal belum juara gitu kan. Setelah tahun berikutnya kita mewakili Kabupaten Pasaman lagi untuk ikut lomba pidato adat juga di Kota Tinggi. Alhamdulillah kita mencatat sejarah. Pasaman ini juara satu untuk ikut perlombaan pasambahan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Ini rekor atau memecahkan kita ini Man ini memecahkan rekor karena jarang-jarang gitu kan Zaira ada pasaman dapat juara pasaman biasanya yang dapat juara itu pertama dari Agam, Tanah Datar atau Padang Panjang gitu kan. Tapi alhamdulillah kerja keras kita bersama
Uh, dari situlah kita mulai terinspirasi bagaimana pengembangan budaya supaya kita kenal anak-anak budaya ini kenal sama budayanya tersendiri. Wah, hebat sekali ya teman-teman semuanya. Ternyata Mas Satu Pasaman ini juga pernah memecahkan rekor di bidang pidato adat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Tadi saya ada dengar Maura Selo, itu apa ya artinya, Bang? Ketika di dalam suatu suatu pernikahan biasanya dalam peristiwa budaya itu ada alek-alek ini kan alek nagari atau alek ada yang mau nikah ketika sudah makan itu ada mau rakselo dalam artian mau pasambahan mau pulang gitu kan. Jadi ibarat pasambahan ini kan suatu ungkapan musyawarah antara si pangka dengan si alek mungkin itu Zahira. Hebat sekali ya teman-teman semuanya. Baik Angku Mudo, coba deh ceritain sedikit banyaknya pengalaman Angku Mudo selama bergerak di bidang seni dan budaya ini. Pengalaman mungkin salah satunya setelah keluar dari Masjid Saman, kita juga masuk kelompok seni yang ada di kampung itu di Macahangat. Di sana ada juga Randai. Jadi kita membuat satu kelompok itu Randai. Alhamdulillah ditampilkan setiap malam Lebaran mau Idul Fitri karena sebuah tradisi yang ada di Lubus Kaping itu setiap malam Lebaran itu ada Manjalang Mama. Jadi setiap malam itu kita melakukan peristiwa budaya juga disebut dengan peristiwa Randai gitu. Ini merupakan tradisi yang harus kita pertahankan yang ada di Kecamatan Lubus Kaping. Tadi Angku Mudo sempat menyinggung soal Randai. Ngomong-ngomong tentang Randai, Randai itu apa sih? Kalau kita berbicara tentang Randai, Randai itu merupakan sebuah seni atau permainan anak Minangkabau. Jadi permainan anak Minangkabau biasanya ada beralang-alang atau disebut dengan main layang-layang. Itu merupakan permainan anak Minangkabau. Yang kedua itu permainan randai. Randai ini biasanya dimainkan ketika musim ada ketika orang panen, orang Minangkabau kalau dahulu itu ketika musim panen mereka itu akan bunyi-bunyian. Di sana juga ada permainan randai. Nah, jadi ketika mereka itu sebuah bentuk keriangan atau bergembira bahwasanya hasil panen mereka itu melimpah, maka mereka membuat suatu adegan randai atau bunyi-bunyian ketika mereka panen padi biasanya dilakukan di masyarakat setempat gitu daerah. Baik Angku Mudo, Nah, contoh tema Randai biasanya apa ya? biasanya tema yang dipermainkan oleh anak nagari biasanya untuk membuat tema randai ini ada juga biasanya judulnya Bujang Pasaman, ada juga Cindua Mato, ke bawah Cindua Mato, itu tergantung pembuat cerita. Jadi mereka membuat sebuah drama, kan kalau di Randa ini ada dramanya, drama musikal, seni tari, silat gitu kan. Jadi ada pesan-pesan misalnya pesan dari seorang mama kepada kemenakan, pesan seorang ibu atau mande atau bundo kepada anaknya gitu kan. Jadi ada pesan-pesan tersendiri yang disampaikan seni drama yang disebut dengan randai tersebut. Baik Angku Mudo, pesan moral yang disampaikan oleh pertunjukan Randai itu ada nggak hubungannya dengan generasi Z sekarang? Sebenarnya ada. Jadi pesannya itu supaya kita mengikuti apa yang contohnya pesan dari mama kepada kemenakan, bagaimana fungsi misalnya kita ada ini kan sebagai fungsi sebagai kemenakan. Contohnya Zahira kan seorang perempuan. Jadi seorang perempuan apa yang harus kita jaga? Harus kita jaga tidak boleh kayak gitu kan, harus berpakaian kita sebagai seorang muslim harus berpakaian muslimah atau yang lainnya. Ketika kita cara duduk, cara berpakaian dan cara berbicara kepada orang yang lebih tua gitu kan. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil melalui podcast ini adalah kita sebagai Gen Z tidak boleh bersifat apatis, artinya tidak boleh melek terhadap kebudayaan sendiri. Dan jangan sampai budaya kita ini terkikis oleh erosi budaya lain. Betul nggak, Angka Muda? Betul sekali, Zahira. Oke teman-teman semuanya, segitu dulu ya podcast kita kali ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Jangan lupa loh untuk mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing. Saya Zahira bersama Angku Mudo, pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.